Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Wisnu Bibi dari kelas PM 2023H dengan 3 NIM digit terakhir 233. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS Geometri Analitik. Untuk yang nomor 1, jika bagian garis G kongruen 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H yaitu x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka A. Tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Yang pertama, garis G adalah 2x plus 3y sama dengan 2, kemudian garisnya adalah x min y plus 1 sama dengan 0. Kita di sini memisalkan garis K adalah garis yang melalui H di titik A dan sejajar dengan garis G. Jadi perpotongannya dengan H itu di titik A, kemudian sejajar dengan garis G. Terus kita ambil semisal X A sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam persamaan dari garis H, yaitu X min Y plus 1 sama dengan 0, 0 min Y plus 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Jadi koordinat titik A adalah 0,1. Karena garis K sejajar dengan garis G, maka gradiennya sama, yaitu MK sama dengan MG. Persamaan G adalah 2x plus 3y sama dengan 2. Maka bisa dijadikan Y sama dengan min 2x plus 2 per 3. Jadi gradien dari G ini adalah min 2 per 3. Jadi gradien K tadi kan sama dengan gradien G. Jadi gradien K itu sama dengan min 2 per 3. Terus eh, kita bisa menunjukkan persamaan garis K, yaitu Y min YA sama dengan MK dikali X min XA. Dengan YA sama dengan 1 dan XA sama dengan 0. Maka didapatkan Y min 1 sama dengan min 2 per 3 dikali X min 0, yaitu Y sama dengan min 2 per 3 X plus 1. Kemudian yang kedua, kita misalkan garis L. Garis L adalah garis yang melalui perpotongan G dan H. Perpotongan G dan H dibentuk di garis L. Garis L dapat dibuat berkas garis, yaitu G plus lambda kali H sama dengan 0. 2x, G-nya adalah 2x plus 3y min 2, ditambah lambda dikalikan H-nya. H-nya adalah x min y plus 1 sama dengan 0. Maka didapatkan 2 plus lambda x ditambah 3 dikurangi lambda dikalikan y dikurangi 2 plus lambda sama dengan 0. Garis L ini melalui misal titik adalah titik B, yaitu XB, YB di garis K. Misal kita ambil XB-nya 1, maka kita akan masukkan persamaan X sama dengan 1 ke garis K. Maka 2x plus 3y min 3 sama dengan 0, x-nya diganti 1, 2 dikali x ditambah 3y min 3 sama dengan 0. 3y sama dengan 1, y sama dengan sepertiga. Jadi titik B ini adalah 1, sepertiga. Kemudian kita substitusikan XB dan X dan YB ke persamaan L tadi, yang persamaan ada lambdanya tadi. Jadi kita masukkan nilai X dan nilai Y 1 dan sepertiga. Maka didapatkan 2 plus lambda kali 1 ditambah 3 min lambda kali sepertiga dikurangi 2 plus lambda sama dengan 0. Maka akan didapatkan 2 plus lambda plus 1 min sepertiga lambda min 2 plus lambda sama dengan 0. Terus kemudian akan 6 ditambah 3 lambda plus 3 dikurangi lambda min 6 plus 3 lambda. Maka akan didapatkan 5 lambda sama dengan min 3. Lambda adalah min 3 per 5. Kemudian kita substitusikan nilai lambda min 3 per 5 ke persamaan L. 2x plus 3y min 2 ditambah lambda kali x dikurangi lambda y
ditambah lambda sama dengan 0. Lambdanya ini digantikan oleh nilai min 3/5. Maka akan didapatkan 2x plus 3y min 2 ditambah min 3/5x dikurangi min 3/5y ditambah min 3/5. Maka akan didapatkan 10x plus 15y min 10 ditambahkan 3 min dikurangi 3x ditambah 3y min 3 sama dengan 0. Ini dikalikan dengan 5. Maka akan didapatkan persamaan garis L yaitu 7x plus 18y min 3 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan garis M adalah garis yang sejajar dengan garis L yang melalui titik C. Titik C di sini di garis G. C-nya itu xc, yc. Misal xc-nya kita ambil 0, maka kita akan masukkan ke persamaan G. 2x plus 3y sama dengan 2. 0 plus 3y sama dengan 2, y sama dengan 2/3. Jadi titik C ini adalah 0,2/3. Karena garis M ini sejajar garis L, maka gradien M sama dengan gradien L. Untuk L sendiri, gradiennya bisa kita dapatkan dari sini, yaitu 7x plus 18y min 13 sama dengan 0. Kita jadikan y sama dengan ax plus b, maka menjadi y sama dengan min 17x plus 13/8. Jadi gradiennya adalah min 7/18. Karena tadi sejajar, maka gradien M-nya juga min 7/18. Kita masukkan ke persamaan garis M, yaitu y min yc sama dengan gradien M dikalikan x min xc. Sama dengan y min 2/3 sama dengan gradien M-nya adalah min 7/18 dikalikan x min 0. Akan didapatkan y sama dengan min 7/18 kali x plus 2/3. Maka dapat disimpulkan persamaan garis-garis sisi sejajar yang lain adalah K kongruen dengan Y sama dengan min 2/3 X plus 1. Kemudian L sama dengan L-nya adalah 7X plus 18Y min 13 sama dengan 0. Kemudian M-nya adalah Y sama dengan min 7/18X plus 2/3. Kemudian kita masuk ke soal yang 1B. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Jadi alasnya di sini kita memakai AB, terus tingginya adalah jarak dari garis G ke titik A. Di sini kita akan mencari alasnya dulu, yaitu dengan mencari koordinat dari A. Koordinat dari A itu bisa kita ambil dari perpotongan garis K dan garis M. Maka didapatkan nanti koordinat dari A itu. Koordinat dari A itu bisa diambil 2x plus 3y min 3 sama dengan 0 dan 7x plus 18y min 12 sama dengan 0. Kita kalikan K-nya dengan 6. Bisa menjadi 12x plus 18y min 18 sama dengan 0 dan 7x plus 18y min 12 sama dengan 0. Kita kurangi jadi 5x min 30 sama dengan 0, 5x sama dengan 30, x sama dengan 6. Kita substitusikan x sama dengan 6 ke persamaan K ini, maka akan didapatkan y sama dengan min 3. Maka titik dari A ini adalah 6, min 3. Kemudian kita mencari titik B. Titik B ini kan perpotongan dari K dan L. Jadi kita akan mencari nilai X dari garis K dan L. Kita tuliskan persamaan K dan persamaan L. 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. 7x plus 18y min 13 sama dengan 0. Kita kalikan K-nya dengan 6. Maka akan didapatkan 12x plus 18y min 18 sama dengan 0. Dan 7x plus 18y min 13 sama dengan 0. Di sini yaitu operasinya adalah dikurangi 5x dikurangi
Hasilnya adalah 5x min 31 sama dengan 0, 5x sama dengan 31, x sama dengan 31/5. Kita substitusikan nilai x sama dengan 31/5 ini ke dalam K, ke dalam persamaan K. 2 dikalikan X atau 31/5 ditambah 3Y min 3 sama dengan 0. Maka nanti akan didapatkan nilai Y adalah min 47/15. Jadi koordinat titik B ini adalah 31/5, min 47/15. Di sini sudah diketahui titik koordinat titik A dan B, maka kita bisa mencari berapa sih jarak dari AB itu. Jarak dari AB itu bisa dirumuskan dengan akar XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya XB min XA 31/5 dikurangi 6 dikuadratkan, kemudian min 47/15 min 3 dikuadratkan. Kemudian akan didapatkan 1/5 kuadrat ditambah negatif ditambah min 2/15 kuadrat. Akan didapatkan 1/25 ditambah 4/225. Maka akan didapatkan akar 13/225. Hasilnya adalah akar 19. Hasilnya adalah akar 13/15. Kemudian tadi kan sudah dapat alas dari sejar genjang, maka kita akan mencari tingginya. Tingginya itu di sini adalah jarak dari A ke G. Jarak dari A ke G. Dapat digunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu AAX plus BYA, AXA plus BYA plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Akan didapatkan 2 dikali 6 ditambah 3 kali min 2 dikurangi 2 per plus minus akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Kita nilai mutlakan. Kemudian akan didapatkan D-nya adalah 1 per plus minus akar 13. Maka D-nya adalah 1 per akar 13. Luas sejar genjang adalah alas kali tinggi. Maka alasnya tadi adalah akar 13/15 dikalikan tingginya adalah 1 per akar 13. Jadi luas sejar genjangnya adalah 1/15. Oke, next kita akan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah carilah tempat kedudukan titik-titik yang berbandingan jaraknya terhadap titik F, yaitu min 2, min 1, min 2 dengan garis G kemudian 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3/2. Nah, di sini kita misalkan titik P, yaitu XP, YP adalah tempat kedudukan titik-titik. Kan ini ditanyakan carilah tempat kedudukan titik-titik. Maka kita misalkan dengan P. Jarak titik F ke titik P dibanding jarak titik F ke garis G adalah 3/2. Ini jarak terhadap titik dan jarak terhadap garis adalah 3/2. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. FP per PG sama dengan 3/2. Maka 2FP sama dengan 3PG. Kita menggunakan rumus jarak antara dua titik dengan perbandingannya ini 2FP berarti 2 dikalikan akar XB min XF kuadrat plus YB min YF kuadrat sama dengan ini 3 kali dikalikan silang jarak antara titik dengan garis. 3 kali AXB plus BYB plus C ini nilai mutlak terus per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian akan didapatkan kita masukkan nilainya 2 dikalikan akar XP plus 1 kuadrat plus YB plus 2 kuadrat. Sama dengan 3 dikalikan nilai mutlak 2XP min 3YB plus 6 per plus minus akar 2 kuadrat plus min
3 kuadrat. Maka akan didapatkan 4 dikalikan XP, ini dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan akan menghasilkan seperti ini juga menjadi kuadrat, dan 9 ini dari 3 kuadrat. Kemudian akan kita dapatkan, kita kuadratkan ini terlebih dahulu. Sisi yang bagian kanan akan menghasilkan 9 dikalikan 2 XP min 3 YP plus 6 kuadrat. Ini akarnya hilang karena dikuadratkan. Kemudian kita kalikan silang. Kita belum kalikan silang, kita harus ini dulu. Menjadi 4 dikalikan XP kuadrat plus 2XP plus 1 plus YP kuadrat plus 4YP plus 4 sama dengan 9 kali. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. 4XP kuadrat plus 9YP kuadrat min 12XP YP plus 24XP min 36YP plus 36 per 13. Kemudian ini kita sederhanakan terlebih dahulu karena di sini 4 kita kalikan masuk terlebih dahulu. 4 kali XP kuadrat plus 8 kali XP plus 4 plus 4 plus 4 YP plus 16 YP kuadrat plus 16 YP plus 16 sama dengan ini dikalikan juga 9 kali 4 dan seterusnya. Ini akan menghasilkan 36 XP kuadrat plus 81 YP kuadrat min 108 XP YP plus 216 XP min 324 YP plus 324 per 13. Ini ada plus 4 plus 16 kita jadikan plus 20. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menghasilkan ini, terus kemudian kita kalikan silang, akan menghasilkan 52 XP kuadrat plus 52 YP kuadrat plus 104 XP plus 208 YP plus 260. Ini dikalikan silang semua. Terus kemudian yang kanan ini tetap. Yang kanan ini adalah 36 XP kuadrat plus 81 YP kuadrat min 108 XP YP plus 216 XP min 324 YP plus 324. Ini kita pindahkan ke kiri semua ya. Jadi tersisa 16 XP kuadrat min 29 YP kuadrat plus 108 XP YP min 112 XP plus 532 YP min 64. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dan terhadap titik garis G adalah 3:2 adalah ini 16 X kuadrat min 29 Y kuadrat plus 108 XY min 112 X plus 532 Y min 64 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 3A. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang XOY. Bidang U-nya adalah X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Dan bidang XOY. XOY ini bidangnya adalah XOY ini Z sama dengan 0. Dan tegak lurus bidang W yaitu 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Kita ambil misalan. Misal A adalah bidang XOY, maka A itu nilainya adalah persamaannya adalah Z sama dengan 0. Kemudian kita misalkan B adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang A dan bidang U. Kan ini garis potong bidang A dan bidang U. Maka kita akan membuat berkas bidang, yaitu misal B kongruen U plus lambda kali A sama dengan 0. U-nya adalah X plus Y min 3Z plus Z. Terus kemudian kita lambda dikalikan Z. Maka akan didapatkan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z sama dengan 0. Ini kan bidang B tegak lurus dengan bidang W. Maka bisa kita langsung substitusikan ke bidang W ini. Maka W substitusi ke B. B-nya kan tadi ini X plus Y min 3Z plus 2
plus lambda kali Z sama dengan 0. Ini kita ganti kan AX plus BY min CZ plus D ini kita masukkan ke persamaan ini yaitu 2, 1 kali 2, 1 kali 1, min 3 kali min 1, kemudian plus lambda kali min 1. Kemudian akan kita dapatkan 2 plus 1 plus 3 min lambda sama dengan 0, maka lambda sama dengan 1. Kemudian kita substitusi lambda sama dengan 6 ke bidang B yang ini. Kemudian kita dapatkan ekspresi min 3Z plus 2 plus 6Z sama dengan 0, maka kita ganti lambdanya ini dengan 6, akan mendapatkan ekspresi plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan XOY dan tegak lurus bidang W adalah ekspresi plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Kemudian untuk soal yang B, soal yang A sudah ya. Untuk soal yang B, tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U sama dengan U, yaitu ekspresi min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang W, yaitu 2 ekspresi min Z plus 3 sama dengan 0. Kita analogikan kan persamaan bidang bagi sudut. Bidang bagi sudut itu berarti jarak antara eh, bidang U ke bidang W ini sama. Jadi ambil sembarang titik misal A pada bidang bagi U dan W. Bidang bagi U dan W ini bisa kita misalkan adalah V. Jadi ambil sembarang titik misal A yaitu XA, YA pada bidang bagi U dan W yaitu adalah bidang V. Jarak bidang U ke bidang A sama dengan jarak bidang W ke bidang A. Maka kita akan dapat eh, menggunakan rumus jarak bidang, jarak antar bidang yaitu XA plus YA min 3 ZA plus 2 nilai mutlak ini per plus minus akar 1 A kuadrat. Ini langsung dimasukkan. Ini kan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini. Kita langsung masukkan saja nilainya. XA plus YA kan ini 1, ini 1. Jadi langsung XA plus YA min 3 ZA plus 2 ini. Kemudian kita masukkan nilainya, A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya min 3. Kemudian sama dengan ini jarak bidang W ke A, yaitu 2XA plus YA min ZA plus 3. 2XA plus YA min ZA plus 3. Kemudian ini plus minus akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Akan didapatkan ini. Kita operasikan yang di dalam akar yaitu ini 1 tambah 1 tambah 9 yaitu 11. Yang ini 2 kuadrat 4 ditambah 1 5, kemudian tambah 1 6. Kemudian kita akan dapatkan ini dikalikan silang ya. Ini dikalikan silang, maka akan didapatkan plus minus akar 6 dikalikan X plus YA min 3 ZA plus 2 sama dengan plus minus akar 11 dikalikan 2 XA plus YA min 3 ZA plus 3. Ini dikalikan silang. Kemudian kita analisis untuk tanda yang sama. Tanda yang sama ini misal plus dengan plus dan min dengan min. Itu kita akan mendapatkan seperti ini, yaitu min 6 XA plus akar 6 XA plus akar 6 YA min 3 akar 6 ZA tambah 2 akar 6. Ini dikalikan terlebih dahulu tadi. Ini dikalikan masuk semua, dikalikan masuk semua.
kedua ruas. Kemudian akan kita mendapatkan sama dengan 2 akar 11 XA plus akar 11 YA min akar 11 ZA plus 3 akar 11. Ini kita pindahkan ke kiri semua akan menjadi eh, akar 6 min 2 akar 11 XA plus akar 6 min akar 11 YA min 3 akar 6 min akar 11 ZA plus 2 akar 6 plus 3 akar 11. Untuk tanda yang berbeda, semisal plus dengan min dan min dengan plus, akan didapatkan hasil seperti ini. Min 6XA plus akar 6XA plus akar 6YA min 3 akar 6ZA plus 2 akar 6 sama dengan min 2 akar 11XA min akar 11YA plus akar 11ZA min 3 akar 11. Ini dikirikan semua akan menjadi ini. Jadi persamaan bidang bagi sudut V yang dibentuk oleh bidang U dan W adalah ada dua, yaitu ini yaitu akar 6 min 2 akar 11X ditambah akar 6 min 11 akar 11Y dikurangi 3 akar 6 min akar 11Z plus 2 akar 6 min 3 akar 11 sama dengan 0. Dan yang kemudian yang kedua adalah V kongruen akar 6 plus 2 akar 11X plus akar 6 plus akar 11Y min 3 akar 6 plus akar 11Z plus 2 akar 6 plus 3 akar 11 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4. Soal terakhir ini. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L. Lingkarannya persamaan lingkaran L yaitu 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0. Dan lingkaran K dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4. Dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G yaitu 2x min 5y min 1 sama dengan 0. Kita akan misalkan J ini adalah lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Dengan L ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu dengan dibagi 4, yaitu akan mendapatkan x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Kemudian K-nya ini bisa dipindah ke ruas kiri, akan menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 4y sama dengan 0. Maka J-nya ini kan tadi perpotongan yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Maka kita akan menggunakan berkas garis L dan K. Berkas lingkaran L dan K. Ini J kongruen L plus lambda kali K sama dengan 0. Ini L-nya kita masukkan, x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 plus lambda dikali K. K-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4y sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan ini dikalikan dengan lambda semua masuk x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 plus lambda kali x kuadrat plus lambda y kuadrat min 4 lambda y sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan 1 plus lambda x kuadrat plus 1 plus lambda y kuadrat min 2x plus min 4 min 4 lambda kali y plus 1 sama dengan 0. Kita akan mencari pusat lingkaran J. Pusat lingkaran J ini kan pada garis ini, pada garis G. Pusat lingkaran J itu bisa kita kalau dengan persamaan seperti ini bisa kita ambil pusatnya x pusat x, y-nya itu adalah min setengah A, kemudian min setengah B. X-nya adalah min setengah A, min setengah kali A. Ini kok kenapa kok ini kan A-nya adalah min 2, ini kenapa kok ada 1 plus lambdanya itu dikarenakan dari sini, karena kita harus membagi semua ruas ini dengan 1 plus lambda. Jadi sama dengan 2 per 2 plus 2 lambda. Kemudian untuk y-nya min setengah B. B-nya yaitu ini B-nya adalah min 4 min lambda kali min 4 min lambda ini setengah kali ini per tetap 1 per 1 plus lambda. Kemudian akan didapatkan 4 per
4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Kemudian kita kan sudah ada tadi X apa pusatnya yaitu X, Y, yaitu ini tadi X, Y-nya. Pusat lingkaran ini kan di garis G, maka kita akan masukkan X dan Y-nya tadi itu ke persamaan G, yaitu 2X min 5Y min 1 sama dengan 0 ini. Kita masukkan 2X min 5Y min 1 sama dengan 0, maka kita ganti X dan Y-nya, maka akan didapatkan 2 dikali 2 per 2 plus 2 lambda dikurangi 5 dikali 4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda min 1 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan 4 dikurangi 20, 4 dikurangi 20 min 20 lambda min 2 min 2 lambda itu sama dengan 0. Kemudian min 18 min 22 lambda sama dengan 0. Kita akan dapatkan lambdanya adalah min 18 per 22 atau min 9 per 11. Kita bagi dengan 2 semua, yaitu min 9 per 11. Maka yang terakhir, langkah terakhir, kita akan substitusi lambdanya ini, lambda sama dengan min 9 per 11 ke persamaan J tadi, yang masih ada lambdanya, persamaan ini. X plus X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 plus ini lambdanya diganti dengan min 9 per 11 X kuadrat plus dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat min 4Y. Ini akan kita dapatkan min 9 per 11 X kuadrat min 9 per 11 Y kuadrat plus 36 per 11 Y. Ini kita kalikan dengan 11 semua. Akan mendapatkan 11 X kuadrat plus 11 Y kuadrat min 22X min 44Y plus 11 min 9X kuadrat min 9Y kuadrat plus 36Y sama dengan 0. Maka ini X kuadratnya kita ambil, kemudian Y kuadratnya kita ambil juga, kemudian X-nya juga kita, X-nya tetap, terus Y-nya kita ambil 40 min 44 ditambah 36 8Y plus 11 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K tadi dengan pusat pada garis G adalah 2X kuadrat plus 2Y kuadrat min 22X min 8Y plus 11 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.